Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kamu kok kayaknya seneng banget kalau dikirim magang jauh? Tanya Zain. Ia tidak suka dengan jawaban Intan barusan. Hah, seneng gimana sih? Intan balik bertanya. Ia tidak merasa senang atau apapun. Ya kita kan baru nikah, terus kamu kayak santai banget meski dikirim ke perbatasan. Harusnya gimana, kek? Sahut Zain, sebal. Intan tersenyum. Ya terus aku harus gimana? Nolak, kan gak mungkin. Sebagai dokter muda, aku cuma bisa nerima aja apapun keputusan yang diberikan, jelas Intan. Zain menghela napas. Padahal ia ingin mendengar Intan mengeluh. Dengan begitu Zain merasa dibutuhkan. Namun ternyata Intan tak merasa keberatan sama sekali. Setidaknya kamu bisa protes jika memang keberatan. Tapi kalau kamu memang senang jauh dari saya, ya silakan. Ucap Zain, kesal. Intan mengerutkan keningnya. Kayaknya Mas yang keberatan jauh dari aku, ya. Tuduh Intan. Zain terkesiap. Kamu gak usah GR. Sahutnya, salah tingkah. Bukannya GR, sih. Cuma kan selama ini emang Mas yang selalu butuh aku. Wajar sih, kalau gak ada aku, mau minta jatah sama siapa lagi. Nasib, jadi istri cuma dibutuhin pas lagi pingin aja. Gumam Intan sambil memalingkan wajahnya ke arah jendela. Oh, jadi kamu merasa seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan selama ini gak kamu anggap? Zain semakin kesal dibuatnya. Ia merasa selama ini dirinya sudah memberikan perhatian lebih pada Intan. Namun ternyata Intan malah bicara seperti itu. Entahlah, antara perlakuan dan ucapan Mas tuh gak sinkron. Jadi aku bingung dan gak bisa menyimpulkan. Yang aku tahu, Mas itu gak cinta sama aku dan pernikahan ini emang cuma karena perjodohan. Jadi untuk apa aku harus memikirkan nanti magang mau dikirim kemana? Toh gak ada orang yang bakalan merasa kehilangan, kan? Sindir Intan sambil melirik ke arah Zain. Niat hati ingin mengaku, tetapi ucapan Intan malah semakin menyebalkan. Akhirnya Zain mengurungkan niatnya. Ia merasa momennya belum tepat. Kalau kamu hamil, bagaimana? Tanya Zain. Ya gak gimana-gimana. Toh hamil pun gak akan merubah keadaan. Kalau emang aku harus pergi jauh, ya tetap pergi, jawab Intan lagi. Tapi kan nanti di sana kamu pasti repot. Kalau kamu ngidam, mau minta sama siapa? Terus kalau kamu kenapa-kenapa, siapa yang mau nolong? Tanya Zain, serius. Intan mengerungkan wajahnya. Mas kok emosi? Kenapa serius banget bahasnya? Lagian kan belum tentu juga aku magangnya jauh. Atau jangan-jangan Mas sudah tahu sesuatu? Tanya Intan. Zain gelagapan saat ditanya seperti itu. Tahu apa? Ia balik bertanya. Entahlah. Dari sikap Mas, sepertinya Mas sudah tahu kalau aku mau dikirim ke tempat yang jauh, tuduh Intan. Zain menghela napas. Saya ini hanya antisipasi. Hidup itu kan harus ada antisipasinya. Saya cuma gak mau kalau nanti istri saya terlantar di perbatasan. Zain kelepasan. Perbatasan? Tanya Intan. Ya maksudnya di tempat yang jauh. Perbatasan kan jauh, jawab Zain, gelagapan. Oh, gak masalah, sih. Aku yakin di sana pasti banyak yang bantu aku. Apalagi di perbatasan itu pasti ada pasukan khusus yang menjaga. Jadi aku pasti aman, sahut Intan. Zain langsung menoleh ke arah Intan. Oh, jadi itu alasannya kamu pingin pergi jauh. Kamu sengaja pingin ketemu cowok lain. Tuduh Zain. Ih, Mas ini apaan, sih? Ngomongnya udah ngelantur kemana-mana. Kenapa? Mas cemburu. Kalau cemburu tuh ngomong aja, Mas. Gak usah marah-marah gak jelas. Ucap Intan, kesal. Kebetulan saat itu mereka sudah tiba di rumah.
Intan pun langsung turun dan membanting pintu mobilnya. Bro, Ark. Zain memukul setir mobil karena terlalu kesal. Bagaimana caranya aku membatalkan permohonan itu? Gumam Zain sambil menjambak rambutnya sendiri. Tidak mudah baginya untuk membatalkan permintaannya tersebut. Sebab, image dan profesionalismenya akan dipertaruhkan. Zain pun turun dan mengejar Intan. Jika sedang emosi seperti itu, gairah Zain memuncak. Sehingga ia menarik Intan ke kamar. Mau apa, sih? Tanya Intan, kesal. Saat tangannya digandeng oleh Zain. Mau bercinta, jawab Zain, jujur. Lalu ia membuka pintu kamar. Ceklek, Mas aneh banget. Kita kan baru sampai rumah. Lagian tadi juga abis berdebat. Masa langsung pingin begitu? Keluh Intan. Namun Zain tidak menjawabnya dengan ucapan. Ia langsung membungkam bibir istrinya itu. Intan mencubiti dan memukuli tubuh Zain karena kesal. Namun Zain tak terpengaruh sedikit pun. Karena kamu sangat menggairahkan ketika sedang marah. Jadi sering-seringlah marah jika kamu mau saya bergairah seperti ini, sahut Zain tanpa melepaskan tautan bibirnya. Kemudian siang itu mereka pun melakukan pergulatan panas. Benar apa kata Zain? Jika sedang marah seperti itu, gairah mereka semakin terbakar. Seolah bercinta adalah cara untuk melampiaskan seluruh emosi mereka. Sehingga mereka melakukannya dengan sangat panas. Terima kasih, ucap Zain sambil mengecup kening Intan setelah mereka selesai bergulat. Mulai sekarang, kalau kamu ajak saya berdebat, saya anggap artinya kamu mau kita bercinta, lanjutnya sambil mengusap kepala Intan. Lalu ia beranjak menuju ke kamar mandi. Mau marah, tapi enak. Hiks, gumam Intan, pelan. Bagaimanapun ia menikmati permainan mereka siang itu. Sehingga Intan tidak mungkin marah pada Zain. Tapi benar juga ya yang dia bilang. Emang sensasinya beda sih kalau begitu pas abis marah, tuh. Kayak udah lama gak ketemu, ucap Intan sambil tersenyum. Wajahnya merona karena malu. Hari berlalu, Intan pun semakin sibuk dengan ujiannya. Gimana persiapannya? Apa sudah matang? Tanya Zain sambil menghampiri Intan yang sedang serius belajar untuk menghadapi ujian. Insya Allah, Mas, sahut Intan. Ia sedang duduk di meja kerja milik Zain yang ada di rumah itu. Sebab Zain mengizinkannya menggunakan meja tersebut selama ia belajar. Satu tangan Zain memegang sandaran kursi yang diduduki Intan. Sebelah lagi menyentuh tepi meja. Sehingga posisinya seperti sedang mengungkung Intan. Mau saya batu tes, gak? Tawar Zain sambil menoleh ke arah Intan. Intan pun mendongak. Dengan senang hati, sahutnya sambil tersenyum. Ia senang karena Zain mau membantunya. Ya udah, sini, ajak Zain sambil menuntun Intan. Setelah itu ia duduk di sofa dan meminta Intan duduk bersandar di lengannya. Kok begini? Tanya Intan. Ia bingung mengapa Zain harus merangkulnya. Supaya rileks. Kalau terlalu serius, nanti kamu gak konsen, jawab Zain. Ia menarik tuas sofa tersebut sehingga extension sofa itu terangkat. Zain pun meluruskan kakinya. Oke, mari kita mulai. Ucap Zain sambil menyentuh buku Intan dengan kedua tangannya. Sehingga posisinya seperti sedang memeluk Intan dari belakang. Zain pun melontarkan pertanyaan demi pertanyaan dan Intan berhasil menjawabnya. Ternyata kamu pintar juga, ya. Gumam Zain karena Intan mampu menjawab hampir semua pertanyaan Zain. Kalau gak pintar, gak mungkin dapat beasiswa, Mas, sahut Intan. Iya juga, sahut Zain sambil menutup dan menaruh bukunya. Terima kasih ya, Mas, ucap Intan sambil tersenyum. Ia pun beranjak dari rangkulan Zain. Tapi ini gak gratis, sahut Zain. Intan terkesiap. Hah. Saya gak akan minta sesuatu yang merepotkan. Saya cuma mau goyangan yang mantap seperti biasanya, jawab Zain sambil menarik Intan agar duduk di pangkuannya. Selesai membersihkan tubuhnya di kamar mandi, Zain menghampiri Intan sambil tersenyum.
Ia senang karena saat bercinta tadi Intan mengucapkan kata-kata nakal yang membuatnya bangga. Sepertinya sekarang kamu semakin pintar, ya, ucap Zain sambil duduk di samping Intan. Ia merapikan rambut Intan yang menghalangi wajahnya. Mas, bisa gak sih gak usah dibahas? Keluh Intan. Ia malu jika mengingat apa yang ia lakukan tadi. Ya udah, lebih baik kamu bersih-bersih, sana. Setelah itu baru kita tidur, ucap Zain. Kali ini ia tidak meledek Intan khawatir istrinya akan marah lagi. Iya, jawab Intan. Ia pun senang karena Zain mau mendengar ucapannya. Intan turun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Namun saat ia baru melangkah, Zain menepuk bokongnya. Puk, Intan langsung menoleh ke arah Zain sambil mengerungkan wajahnya. Gemes, hehe, sahut Zain tanpa ditanya. Intan geleng-geleng kepala melihat kelakuan suaminya itu. Akhir-akhir ini Zain tak terlihat seperti profesor galak. Ia lebih terlihat seperti suami yang sangat mesum. Intan tersenyum saat masuk ke kamar mandi. Bahkan ia bercermin sambil memperhatikan tubuhnya. Apa sih yang bikin dia pingin terus? Gumam Intan. Ia tidak merasa ada yang spesial dari dirinya. Intan tidak sadar bahwa bentuk tubuhnya merupakan idaman Zain. Ditambah wajahnya yang cantik, membuat Zain selalu menginginkannya. Selesai bersih-bersih, Intan pun kembali ke kamar. Ia mengambil daster lagi dan memakainya. Lalu Intan naik ke tempat tidur. Jadi kamu ujian besok? Tanya Zain saat Intan membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Zain sudah lebih dulu berbaring di sana. Iya, sahut Intan. Ya sudah, sekarang tidur. Besok biar saya antar ke tempat ujian, ucap Zain. Emangnya Mas gak sibuk? Tanya Intan sambil melirik ke arah Zain. Kalau ngikutin kesibukan, saya gak akan punya waktu buat kamu, sahut Zain. Kemudian ia menarik Intan ke pelukannya dan memejamkan mata. Terima kasih ya, Mas, ucap Intan yang sedang dipeluk oleh suaminya itu. Gak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai suami. Untuk selalu menjaga dan melindungi istrinya, sahut Zain tanpa membuka matanya. Mendengar ucapan suaminya barusan, hati Intan pun bertalun-talun. Akhirnya ia membalas pelukan Zain dan memeluknya dengan hangat. Mereka sangat nyaman berada di posisi seperti itu. Saat Intan masih sibuk dengan hatinya, Zain sudah terlelap. Ia memang selalu seperti itu jika habis bercinta. Seolah semua bebannya sudah lepas. Sehingga bisa dengan mudahnya terlelap. Keesokan harinya, Intan sudah bersiap untuk melaksanakan ujian. Mengetahui hal itu, Zain pun sudah menyiapkan sarapan untuk istrinya tersebut. Ia tidak ingin istrinya sulit berkonsentrasi jika melaksanakan ujian dengan perut kosong. Sudah siap? Tanya Zain saat Intan keluar kamar. Udah, Mas, jawab Intan. Sarapan dulu. Jangan sampai perutmu kosong, pinta Zain. Intan pun tersenyum. Terima kasih ya, Mas, sahutnya. Lalu ia duduk di kursi meja makan. Di sana sudah ada telur rebus, sandwich dan jus buah serta sayur. Masya Allah, ini menunya lengkap banget, ucap Intan sambil menatap makanan yang ada di hadapannya. Spesial untuk yang mau ujian, jawab Zain. Ia pun duduk di kursinya. Intan menggenggam tangan Zain. Terima kasih ya, Mas, ucapnya sambil menatap Zain. Diperlakukan seperti itu, Zain malah salah tingkah. Iya, ayo makan, ucapnya, gugup. Meski ia sering menggoda Intan. Namun Zain tidak tahan jika diperlakukan dengan manis seperti itu. Mereka pun menikmati sarapannya. Kira-kira selesai jam berapa? Tanya Zain. Belum tahu, Mas. Dijadwal sih kalau gak salah sampai jam 11, sahut Intan. Oke, jawab Zain. Ia hanya mengatakan hal itu sehingga Intan pikir ia hanya basa-basi. Selesai makan, mereka pun pergi ke kampus. Sepanjang jalan menuju kampus, Intan kembali membaca buku. Menyadari hal itu, Zain tak ingin mengganggunya, sehingga ia hanya diam.
Setibanya di kampus, Intan berpamitan pada Zain. "Terima kasih ya, Mas," ucap Intan sambil mengulurkan tangannya. Ingin salim pada suaminya itu. Selama menikah, ini kali pertama Zain mengantar Intan ke kampusnya. Zain pun memberikan tangannya dan membiarkan Intan mengecup tangan tersebut. "Semangat ya ujiannya," ucap Zain. Lalu ia menarik tengkuk Intan dan mengecup kening serta bibir istrinya itu. Sontak saja wajah Intan merona. Ia merasa sangat dicintai. Meski sampai saat ini Zain masih belum menyatakan cintanya. Panggilan sayang pun hanya akan terlontar jika sedang berhadapan dengan orang tua atau orang lain yang memang mengetahui pernikahan mereka. Atau Zain akan memanggil sayang ketika bercinta. Sebab hal itu akan semakin membakar gairahnya. "Iya," sahut Intan dengan tersipu malu. Kemudian ia pun turun dari mobil. Zain menyunggingkan senyumannya. Ia merasa bangga bisa menikahi wanita seperti Intan. Namun, seketika senyumannya hilang saat melihat ada laki-laki yang mendekat ke arah Intan dan berbincang dengannya sambil berjalan. "Siapa laki-laki itu?" tanya Zain sambil mengerutkan keningnya. Ia kesal karena Intan tidak menjaga jarak dengan laki-laki. Padahal ia hanya teman Intan yang memang sudah lebih dulu kenal Intan daripada Zain. Sementara itu, Intan tidak merasa ada yang salah, ia tetap asik berbincang dengan temannya tersebut. Gimana kamu koasnya, lancar?" tanya Intan. "Alhamdulillah lancar, Tan. Kamu sendiri gimana? Katanya kamu bareng Fani." "Iya." Laki-laki itu balik bertanya. "Iya, aku bareng Fani. Alhamdulillah lancar juga, sih. Makanya sekarang bisa ikut ujian, hehe," sahut Intan. "Semangat ya, Tan. Aku sih yakin kamu pasti lancar ujiannya. Secara selama ini kamu selalu juara 1, kan?" puji teman Intan. Kamu bisa aja. Ya mudah-mudahan ujiannya sesuai sama apa yang udah aku pelajarin. Amin, abis ini kita masih ada pernih, ucap teman Intan. "Apa, tuh?" tanya Intan. "Magang. Hehehe. Aku sih sebagai laki-laki siap mau dikirim kemana aja. Kalau kamu sendiri, gimana?" tanya pria itu. "Ya mau gak mau harus siap, lah. Namanya juga tugas. Kan udah risiko," jawab Intan. "Mantap kalau begitu. Berarti kamu udah nyiapin mental buat dikirim kemanapun, ya?" "Iya, dong. Sejak aku milih fakultas ini juga udah siap, hehe," sahut Intan. Saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba Zain muncul. Ia menepuk bahu Intan dan langsung merangkulnya. "Sayang, ini pulpennya ketinggalan," ucap Zain, sambil memberikan pena mahal miliknya. Intan terkesiap. Ia tahu itu adalah pena kesayangan Zain. Rasanya ia sungkan untuk menggunakannya. "Semangat ujiannya, ya. Nanti Mas jemput," ucap Zain lagi. Kemudian ia mengecup pipi Intan di hadapan pria itu. Secara tidak langsung Zain ingin menunjukkan bahwa wanita itu adalah miliknya. Intan ternganga melihat sikap Zain yang sangat aneh itu. Sebelum pergi, Zain menoleh ke arah teman Intan. Ia mengulurkan tangannya saat melihat tatapan teman Intan itu seperti orang yang sedang bertanya-tanya. "Suaminya Intan," ucap Zain, tanpa ditanya. Pria itu pun terkesiap. Ia tak menyangka Intan menikah dengan Prof. Zain yang cukup dikenal di kalangan mahasiswa kedokteran itu. Oh, selamat ya, Prof. Maaf saya belum tahu kalau Intan udah nikah," jawab pria itu. "Ya terima kasih. Sekarang sudah tahu, kan?" sindir Zain. Ia mengusir pria itu secara halus. "Iya, Prof. Kalau begitu saya permisi," jawabnya. "Intan, aku duluan, ya." Ia pamit pada Intan. Intan mengerutkan keningnya. Ia bingung mengapa temannya itu langsung pergi. "Kamu hati-hati. Lain kali jaga sikap jika sedang di tempat umum. Apalagi sama laki-laki, kamu harus jaga jarak," pesan Zain. Lalu ia meninggalkan tempat itu. Astaga, jadi dia kesini ngorbanin pena kesayangannya cuma buat ngusir temen aku.
Ya ampun, Mas. Cemburu tuh ya bilang gitu. Pakai ngancem orang segala, ucap Intan sambil terkekeh. Ia merasa sikap Zain sangat lucu. Intan tak menyangka Zain seposesif itu padanya. Akhirnya Intan pun masuk dan berusaha mencari pria tadi. Ia ingin meminta pria itu untuk merahasiakan pernikahannya dengan Zain. Sementara itu, Zain langsung masuk ke mobilnya dan meninggalkan tempat itu menuju ke rumah sakit. Ia sedikit lebih tenang karena sudah memberitahu pria tadi bahwa dirinya adalah suami Intan. Sehingga ia yakin jika pria tadi membocorkannya pada orang lain, tidak akan ada satupun pria yang berani mengganggu Intan. Saat sedang praktek, Zain terus melihat ke arah jam. Ia khawatir dirinya telat menjemput Intan dan Intan diantar pulang oleh pria lain. Sus, hari ini saya gak ada jadwal operasi, kan? Tanya Zain sambil sibuk mencatat laporan. Tidak, Prof, jawab suster. Oke, kalau begitu siang ini saya tidak praktek dulu. Ada urusan penting yang tidak bisa saya tinggal. Nanti akan ada dokter lain yang menggantikan, jelas Zain. Ia sudah menghubungi spesialis jantung yang lain agar bisa menggantikannya. Sehingga dirinya bisa meninggalkan rumah sakit lebih awal. Baik, Prof, sahut suster. Sebenarnya ia heran karena belakangan ini Zain sering sekali berhalangan. Padahal selama ini Zain selalu profesional. Ia hampir tidak pernah absen. Selesai mengerjakan laporan, Zain bergegas meninggalkan rumah sakit. Siang itu ia sudah menyiapkan jas hitam untuk ia pakai menjemput Intan. Kalau begitu saya tinggal dulu, ucap Zain. Kemudian ia keluar dari ruangannya. Mau kemana, sih? Buru-buru banget, gumam suster. Zain berlari kecil menuju mobilnya. Zain, mau kemana kamu? Tanya Muh. Ia heran melihat Zain hendak pergi. Hari ini Intan ujian. Aku mau jemput, Pah. Udah dulu, ya. Takut telat, jawab Zain. Ia langsung pamit dan pergi tanpa menunggu jawaban Muh. Muh geleng-geleng kepala melihat kelakuan anaknya. Cinta memang mampu mengalahkan segalanya, gumam Muh. Sebelum menjemput Intan, Zain mampir ke toko bunga lebih dulu. Ia membeli 1 buket bunga mawar putih untuk istrinya. Setelah itu ia menaruh buket tersebut di jok belakang dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk menjemput Intan. Sepanjang jalan Zain sibuk melihat jam tangannya. Ia pun takut telat menjemput istrinya tersebut. Beruntung siang itu kondisi jalanan ramai lancar. Sehingga Zain bisa tiba tepat waktu. Setelah memarkir mobilnya, Zain menghubungi Intan. Telepon terhubung. Kamu di mana? Tanya Zain terus terang. Lagi di kantin, Mas. Ada apa? Intan balik bertanya tanpa dosa. Saat ini ia sedang melepas rindu dengan teman-temannya. Mas kan udah bilang tadi mau jemput. Kamu lupa? Tanya Zain. Oh, Mas beneran mau jemput. Kirain cuma bercanda, sahut Intan. Ia pikir tadi Zain mengatakan hal seperti itu hanya basa-basi. Ya udah, Mas tunggu di parkiran. Ucap Zain. Iya, Mas. Telepon terputus. Intan pun pamit pada teman-temannya. Guys, gue duluan, ya. Ada urusan penting, nih, ucap Intan. Lo abis nerima telepon dari siapa, sih? Kok langsung pergi gitu? Tanya Fani. Dari ibu. Makanya gue harus balik. Duluan, ya. Sampai ketemu di lain waktu, ucap Intan lagi. Ia pun berpamitan pada semuanya dan bergegas menuju ke parkiran. Intan berlari kecil karena khawatir Zain akan marah jika dirinya terlalu lama. Apalagi kampusnya cukup besar, sehingga jarak ke parkiran lumayan jauh. Saat melihat Intan muncul, Zain tersenyum. Kemudian ia membuka pintu mobilnya dan turun untuk menyambut Intan. Gimana ujiannya? Tanya Zain saat Intan salim padanya. Alhamdulillah lancar, Mas, jawab Intan. Ia membuntuti Zain yang berjalan ke arah pintu mobilnya. Silakan, ucap Zain setelah membukakan pintu mobil untuk Intan. Bukannya masuk, Intan malah menatap Zain sambil tersenyum.
Udah gak usah sok imut. Ledek Zain. Sebenarnya ia sedang grogi ditatap seperti itu oleh Intan. Intan pun langsung menekuk wajahnya. Dasar jutek, ucap Intan, kesal. Kemudian ia masuk ke mobil. Zain menutup pintu mobil Intan, lalu ia pun menyusulnya masuk ke mobil tersebut. Sebelum melajukan kendaraannya, Zain pura-pura mencari sesuatu. Nyari apa, Mas? Tanya Intan, heran. Tolong coba kamu turunin sun visornya, deh. Pinta Zain. Ia ingin Intan menarik sun visor yang ada di atas kepalanya itu. Intan pun menurutinya. Ia menarik benda yang terlipat tersebut, kemudian tiba-tiba saja ada sesuatu jatuh dari sana. Pluk. Intan ternganga saat melihat ada sekuntum mawar merah jatuh tepat di pangkuannya. Loh, ini? Tanya Intan sambil menunjukkan mawar itu pada Zain. Namun ia melihat ada tulisan di mawar tersebut. Lalu ia pun membacanya. Congratulations, you had completed your exams. Selamat, kamu telah menyelesaikan ujianmu. Isi tulisan di kartu yang ada di bunga tersebut. Intan pun tersenyum membacanya. Terima kasih, Mas, ucapnya. Ia tak menyangka Zain bisa melakukan hal romantis seperti itu. Ternyata tadi saat sudah masuk ke mobil, Zain kembali ke toko bunga untuk membeli mawar merah. Zain mengambil sesuatu di belakang jok Intan, lalu memberikan buket bunga mawar putih itu padanya. Selamat, ya, kamu hebat, ucap Zain sambil memberikan bunga itu. Sontak saja senyuman Intan langsung mengembang. Matanya pun berbinar karena terlalu bahagia menerima bunga dari suaminya tersebut. Terima kasih ya, Mas. Aku seneng banget, ucap Intan sambil memeluk bunga itu. Anything for you. Kamu pantas mendapatkannya, jawab Zain sambil mengusap kepala Intan. Rasanya Intan meleleh diperlakukan semanis itu oleh suaminya. Bahkan, saking bahagianya, Intan sampai refleks mengecup pipi Zain. Kap, Zain yang hendak melajukan kendaraannya pun langsung menoleh. Kamu udah mulai berani, ya? Ledek Zain. Biarin, sama suami sendiri ini, sahut Intan sambil memalingkan wajahnya. Very well, sahut Zain. Lalu ia melajukan kendaraannya. Kamu udah makan? Tanya Zain. Ia bertanya seperti itu karena tadi Intan dari kantin. Belum, sih. Tadi baru mau makan, Mas udah datang, jawab Intan, jujur. Bagus, nanti kita makan di hotel aja, sahut Zain. Intan langsung menoleh ke arah Zain. Hotel, tanyanya. Ya, malam ini kita akan staycations di hotel bintang 5 untuk merayakan selesainya pendidikan kamu. Nanti Mas akan kasih hadiah spesial buat kamu, jawab Zain. Intan mengerutkan keningnya. Tapi kan aku gak bawa baju, Mas, keluhnya. Tenang aja. Mas udah siapin semuanya. Ada di bagasi, sahut Zain, tanpa menoleh. Intan ternganga setelah mendengar ucapan suaminya itu. Siap banget ya, Mas. Sindir Intan. Kamu lupa kalau suamimu ini memang selalu prepare. Tanya Zain. Iya, sih. Cuma aku gak yakin kalau hadiah spesialnya cuma buat aku, ucap Intan, lemas. Lalu, memang kamu pikir hadiahnya apa? Tanya Zain. Intan curiga bahwa hadiahnya adalah permainan panas di ranjang. Namun ia tidak mungkin mengatakan hal tersebut pada suaminya itu. Gak tahu, jawab Intan sambil menatap buket bunga yang ada di tangannya. Lalu ia menghirup bunga tersebut. Kok aroma bunganya kayak parfum, Mas? Ya. Tanya Intan. Ia bingung karena aroma mawar itu bahkan tidak tercium. Kalah dengan parfum milik suaminya. Oh, kamu hafal parfum Mas? Tanya Zain. Ia senang Intan mengenali aromanya. Iyalah, setiap hari nyium aromanya. Masa ia gak hafal? Gumam Intan sambil merapikan posisi bunga tersebut. Syukurlah kalau begitu. Jadi nanti kalau kamu magang, kamu gak akan lupa udah punya suami, ucap Zain. Intan langsung menoleh ke arah Zain. Apaan, sih? Ya kali lupa.
Orang hampir tiap malam disuruh ngelayanin suaminya, ucap Intan, sebal. Tapi kamu juga suka, kan? Ledek Zain. Namun seperti biasa, tampangnya tetap kaku. Intan tidak menjawabnya. Ia langsung memalingkan wajah karena malu. Memang ia kesal karena suaminya itu selalu meminta jatah. Namun jika sudah dimulai, ia pun malah menikmatinya. Beberapa saat kemudian, mereka check-in di resepsionis. Lokasi hotel cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Berada di kawasan perbukitan dan kemungkinan bertemu dengan orang yang dikenal sangat kecil. Ayo, ajak Zain setelah ia selesai cek ini. Lalu mereka pun menuju kamar yang berada di lantai 5. Zain menarik koper karena ia memang hanya membawa satu koper untuk pakaian mereka. Sehingga Zain tidak membutuhkan bantuan bellboy hotel tersebut. Seperti biasa, Zain berjalan sambil menggandeng tangan istrinya. Ia seolah tidak nyaman jika berjalan masing-masing tanpa bergandengan tangan. Apa kamu pernah ke sini sebelumnya? Tanya Zain. Intan menggelengkan kepalanya. Belum, sahutnya. Syukurlah. Jadi kamu tidak akan bosan selama ada di sini, ujar Zain. Intan mengerutkan keningnya. Lalu ia menoleh ke arah Zain. Selama, emang mau berapa hari di sini? Tanya Intan, heran. Tadinya sih mau 2 hari. Tapi berhubung lokasinya lumayan jauh, kayaknya sayang kalau cuma 2 hari. Jadi 3 hari 2 malam aja, sahut Zain. Ternyata saat cek ini tadi Zain langsung mengajukan extend. Loh, emangnya Mas gak ada kerjaan? Tanya Intan. Kerjaan Mas udah dihandle sama dokter lain. Kebetulan dia memang sedang butuh uang. Jadi aman, jawab Zain, santai. Emang Mas gak butuh uang? Tanya Intan sambil mendelik. Ya butuh. Tapi saat ini Mas lebih butuh kamu, jawab Zain. Kemudian ia membuka pintu kamar mereka. Bisa gak sih dia nih jangan bikin aku melting terus. Nanti kalau beneran dikirim ke tempat jauh, gimana? Gumam Intan, pelan. Ayo, ajak Zain saat melihat Intan mematung di depan pintu. Saat mereka masuk ke kamar yang sangat luas itu, Intan melihat sudah ada makanan yang tersaji di meja makan. Mau makan dulu atau ganti baju dulu? Tanya Zain sambil menaruh koper mereka di lemari. Makan dulu, ya, lapar, ucap Intan, jujur. Oke, sahut Zain. Ia pun mencuci tangan, kemudian membuka plastik wrap yang menutupi setiap piring hidangan tersebut. Ini banyak banget makanannya, Mas. Tanya Intan. Ia pun membantu Zain membuka wrappingnya. Nanti juga habis, sahut Zain, santai. Sepertinya ia sudah merencanakan sesuatu sampai memesan makanan sebanyak itu. Ini buka yang mau dimakan aja dulu. Sisanya nanti bisa kita hangatkan di microwave kalau lapar, ucap Zain. Oke, sahut Intan. Setelah itu mereka pun makan bersama. Gimana, makanannya enak, gak? Tanya Zain. Ia sangat peduli dengan selera istrinya. Intan mengangguk. Enak, Mas, sahutnya sambil menikmati makanannya tersebut. Pengumuman magangnya kapan? Tanya Zain lagi. Belum tahu, Mas. Nunggu hasil ujian dulu. Setelah itu baru penempatan, jawab Intan. Zain terdiam sejenak. Apa aku jujur saja? Tapi bagaimana jika dia marah padaku? Batin Zain. Ia sedang bimbang ingin jujur atau merahasiakan perihal kesalahannya yang mengirim Intan ke perbatasan itu. Ya sudah, dimanapun kamu magang nantinya, Mas harap kamu baik-baik saja, ucap Zain. Amin. Sebenarnya Intan bingung mengapa Zain seolah yakin bahwa dirinya akan ditempatkan di tempat yang jauh. Namun ia malas memperdebatkan masalah itu. Selesai makan, Zain mengambil sesuatu dari sakunya. Ini hadiah buat kamu, ucap Zain sambil menyerahkan sebuah kotak kecil beludru berwarna biru. Loh, apa ini? Kan hasilnya belum keluar, kok udah dikasih hadiah? Tanya Intan. Ia pun menerima kotak tersebut. Itu hadiah atas usaha kamu. Apapun hasilnya tidak jadi masalah.
Yang terpenting kamu mau berusaha, jawab Zain. Intan tersenyum. Makasih ya, Mas, ucapnya. Ini boleh dibuka sekarang? Tanya Intan. Tentu, silakan, sahut Zain. Intan pun membukanya dengan sangat antusias. Namun seketika wajahnya kaku saat melihat sebuah kalung bertuliskan nama Zain. Ini nama Mas? Tanya Intan. Maksudnya ia bingung mengapa ada nama Zain di kalung itu. Iya, kenapa? Apa kamu gak suka? Tanya Zain. Bukan gak suka, sih. Tapi apa iya dia mau nyuruh aku make kalung kayak gini? Norak banget gak, sih? Aku berasa jadi kayak hewan peliharaan, batin Intan. Melihat reaksi Intan, Zain pun langsung mengambil kotaknya kembali. Ya udah kalau gak suka, jangan dipakai. Buang aja, ucap Zain. Ia kesal karena Intan tidak menyukainya. Loh, siapa yang bilang gak suka? Aku suka, kok. Makasih, ya, ucap Intan sambil merebut kembali kotaknya. Ia tidak mungkin membiarkan suaminya itu kecewa. Zain sengaja memberikan kalung seperti itu agar ketika di perbatasan ada yang mendekatinya nanti bisa melihat namanya di kalung tersebut. Secara tidak langsung Zain ingin menandai Intan sebagai miliknya. Sini, biar saya pakaikan, ucap Zain. Kemudian ia berdiri dan memasangkan kalung itu pada Intan. Entah mengapa Intan tidak antusias menerimanya meski kalung itu terlihat begitu cantik. Setelah memasangkan kalung tersebut, Zain mengkung Intan dari belakang. Mas minta, kalung ini jangan pernah kamu lepas dalam kondisi apapun, oke? Ucap Zain. Bersambung.